Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu. Iya. Panjang nih. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kalian saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Seorang artis muslim yang sangat jujur dan buka-bukaan terkait dengan apa yang dia yakini dan sejarah agama yang dia yakini, yaitu Islam. Secara khusus sejarah Nabi junjungannya, yaitu Nabi Muhammad. Siapakah dia? Yaitu artis Ahmad Dhani, saudara. Ya, Ahmad Dhani mengatakan bahwa cucu Nabi junjungan, yaitu Nabi Muhammad, dibantai oleh Islam itu sendiri ungkapnya. Nah, oleh karena saudara, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu. Iya. Panjang nih. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu. Cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, diracun. Pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya, iya. Yang ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, di Sampai Turki. akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah. Dari kacamata rasional ya kaum spiritual yang salah. Tapi Kalau di pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada
Orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum. Tidak ada hak asasi manusia. Tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik. Tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani sebagai artis. Dia menjelaskan dan juga dalam penjelasannya itu tentu saja dia menyadari bagaimana masa kelamnya secara agama yang dia yakini. Bagaimana dia menjelaskan tadi tentang sejarah nabinya dan keluarganya, di mana ada orang-orang yang melakukan pembantaian terhadap keluarga Nabi yang dia yakini, yang dia imani. Nah, teman-teman, ini merupakan suatu kejujuran dan supaya kita bisa melihat bagaimana masa kelamnya sejarah yang diyakini oleh Ahmad Dhani ini. Dan bukan hanya Ahmad Dhani yang bisa menjelaskan tentang sejarah itu. Dan juga seperti almarhum Kiai Biasakur ya, ada beberapa video yang cukup mengedukasi, yang cukup membuka wawasan dan pengetahuan kita tentang bagaimana sejarah agama yang mereka yakini. Nah, teman-teman, mereka jujur dan mereka menceritakan apa adanya yang terjadi di masa lampau ya, tentang sejarah agama mereka. Dan ada banyak orang atau kelompok-kelompok tertentu yang membenci mereka yang jujur dengan sejarah agama mereka sendiri. Seperti Kiai Biasakur itu ada banyak para polemikus muslim khususnya yang menentang penjelasan Kiai Biasakur kemarin. Dan kita bisa melihat dari video tadi ada juga yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ketika ada salah satu pertanyaan dari jemaahnya itu teman-teman menanyakan tentang penyebaran Islam ya, dan Ustadz Abdul Somad membantah atau mungkin saja dia tidak setuju dengan hal itu, sehingga dia mengatakan di mana ayatnya bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Dan berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah ya, dia mengatakan bahwa kalau ada orang Nasrani atau mungkin Kristen yang dia maksud, kalau mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, maka katakan dia menurut Ustadz Khalid Basalamah ini.
Nah, karena memang dari dulu itu suara untuk jihad itu sudah disuarakan ya, artinya bahwa sudah dari dulu memang ada penyebaran agama dengan pedang. Nah, itu teman-teman yang mungkin sampai saat ini ada kelompok-kelompok tertentu ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu, bahwa memang harus disebarkan dengan pedang tentang agama itu. Ada yang disebarkan dengan dakwah, ada yang disebarkan dengan pedang. Nah, sehingga di Indonesia saja yang sudah nyata-nyata seperti yang terjadi kemarin ya, tragedi kemarin pembubaran Doa Rosario, ada RT yang memprovokasi warganya sehingga terjadi penganiayaan kepada umat Katolik yang sedang melakukan doa Rosario, dan mereka membubarkan paksa, dan tidak hanya itu, dianiaya dan bahkan sampai membawa senjata tajam ya, sampai ada pembacokan teman-teman. Bayangkan, apakah ini merupakan praktek dari apa yang mereka terima, dari ajaran yang mereka terima? Apakah mungkin begitu? Nah, tentu saja yang selama ini yang kita dengarkan dari beberapa kiai, dari beberapa ulama yang toleransi dengan agama lain, mereka mengatakan bahwa ya Islam itu agama damai. Nah, Islam itu agama damai, tidak pernah membenci agama lain. Nah, jadi teman-teman, memang tidak semua ya, tidak semua saudara-saudara kita Muslim melakukan hal yang sama atau intoleran, tetapi ada juga mereka yang sangat toleransi dengan umat lain, agama lain, golongan lain. Tetapi khususnya yang kelompok-kelompok tertentu, tentu saja mereka menerima pengajaran yang mungkin ceramah-ceramah atau efek ceramah-ceramah dari beberapa oknum ustadz yang memang cukup radikal ya menurut saya, sehingga terjadi yang namanya kekerasan atau anarkis terhadap agama lain. Seperti Ustadz Basalamah kemarin itu sampai ditolak dia di masjid ya, karena diduga bahwa ceramahnya itu memang bernuansa provokasi, sehingga kemarin ada kelompok Banser itu ya menolak dan sampai terjadi yang namanya keributan, kericuhan dalam masjid karena mereka tidak terima kalau Ustadz Basalamah ini ceramah di situ, karena mereka menilai bahwa ceramah Ustadz Basalamah itu adalah ujaran kebencian dan menyampaikan bagaimana sentimennya terhadap kelompok lain, golongan lain, dan juga agama yang lain. Nah, teman-teman, itu yang perlu kita waspadai. Nah, sebenarnya kita harus hati-hati juga bagi oknum-oknum yang berceramah, menyampaikan ceramahnya berdasarkan sentimennya terhadap agama lain, golongan lain, kelompok lain, teman-teman ya. Jadi kita sebagai Indonesia, mari kita bersatu, saling menghormati, saling menghargai. Janganlah sampai terjadi tragedi-tragedi seperti yang terjadi sebelumnya. Jika kita mau membuktikan bahwa agama kita adalah agama damai, maka kita membuktikannya dengan membawa damai tanpa mengganggu agama orang lain, ibadah orang lain, tanpa membubarkan ibadah orang lain, tanpa mengusik keyakinan orang lain. Itu namanya damai. Mari kita benar-benar saling menghargai, saling menghormati. Itulah namanya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi artinya mari kita meyakini agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, tanpa mengganggu hak orang lain, tanpa merampas hak orang lain. Karena peribadatan itu merupakan hak kita sebagai warga Indonesia ya. Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh beberapa Ustadz tadi, bahkan termasuk Ahmad Dhani, itu kiranya menjadi edukasi bagi kita. Teman-teman, itulah dia cuplikan video yang menjelaskan sejarah Islam. Dan salah satunya yang menjelaskan sejarah Islam dan nabinya yaitu artis Ahmad Dhani. Nah, selain itu juga ada ustadz-ustadz yang sangat jujur, yaitu Kiai Haji Buya Syakur. Pernah ia menjelaskan hal ini dan semua orang teredukasi melalui penjelasan Kiai Haji Buya Syakur almarhum. Nah, dalam sejarah ini
seorang ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad, tidak menerima dan tidak jujur dalam hal ini. Ustadz Abdul Somad ngotot dengan mempertanyakan, dengan mengatakan, tunjukkan sama saya mana Islam disebarkan dengan pedang, mana Islam disebarkan dengan pedang. Nah, itulah pertanyaan Ustadz Abdul Somad. Dan ada ustadz yang mengatakan bahwa memang benar Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah, sepertinya Ustadz si penghujat salib ini ia tidak jujur di dalam ajarannya, saudara. Ya, memang Ustadz penghujat salib ini selain ia juga melecehkan iman agama lain, ia tidak jujur di dalam hal apa yang dia yakini. Kalau mau bukti, ya bantah saja sejarawan Islam, yaitu almarhum Buya Syakur, dan ada beberapa tadi ustadz-ustadz yang menjelaskan yang sangat jujur dengan keyakinannya. Sebenarnya apa yang ditakuti kalau memang sesuatu hal yang benar dan fakta? Tidak ada. Toh Ustadz Abdul Somad meyakini itu, ya kan? Tidak perlu takut Pak Ustadz Abdul Somad. Dan jangan menipu atau tidak jujur, itu tidak baik. Seorang public figure dan juga seorang ustadz harus jujur di dalam pengajarannya, ya. Nah, saya melihat Pak Ustadz Abdul Somad kalau ia menghujat simbol agama lain, dia lebih gembira, lebih ketawa, lebih heboh, dan apa ya, lebih senang. Karena mengapa, saudara? Ya, dia sedang merendahkan agama lain dan melecehkan, bahkan menista agama lain. Tetapi giliran iman dan Nabi Ustadz Abdul Somad dipertanyakan, Ustadz Abdul Somad ini tidak siap atau belum siap menerima kenyataan. Itulah sebabnya dalam cuplikan video itu ia mengatakan di mana disebarkan melalui pedang. Ada ustadz tadi yang mengatakan ya memang benar. Kalau ada orang non Islam yang mempertanyakan Islam disebarkan dengan pedang, ya katakan iya. Nah, ini jujur ini. Jujur. Kalau Ustadz Abdul Somad tidak jujur, dia mempertanyakan, padahal dia sudah tahu kalau memang itu sesuatu hal yang nyata dan kenyataan, ya. Ketika dipertanyakan imannya dan nabinya, tidak terima. Ini kocak sekali, teman-teman, ya. Tapi kalau menghujat, melecehkan dan menista iman simbol agama lain, ya Pak Ustadz Abdul Somad nomor 1. Ya, bahkan dia berada di garis depan. Ya, karena apa, saudara? Karena orang ini ya, mungkin dia memiliki backingan yang sungguh sangat memiliki power di belakang orang ini, sehingga orang ini tidak diproses secara hukum. Nah, dari mana kita tahu bahwa ada banyak laporan-laporan yang sudah diberikan, tetapi para pihak berwajib ya tidak ada tanggapan sampai saat ini bahwa memang benar ia menista simbol iman kekristenan. Ya, di mana dalilnya bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Di mana dalilnya? Di Al-Quran Ustadz Abdul Somad. Ya, sampai saat ini Ustadz Abdul Somad belum menjelaskan terkait dengan dalil itu. Ya. Saya yakin dan percaya tidak ada dalil yang mengatakan demikian di Al-Quran. Ya. Sehingga sampai saat ini klarifikasi seperti itu tidak dijelaskan di publik. Tetapi laporan-laporan yang sudah disampaikan ke pihak yang berwajib, ya mereka diam saja. Bahkan Majelis Ulama Indonesia tidak menegur. Bahkan pemanggilan yang dilakukan MUI tidak berdampak apa-apa, ya. Malah di dalam penjelasan Ustadz Abdul Somad di dalam klarifikasinya itu tidak menyentuh terkait dengan kata haleluya itu, ya. Dia berdalil menjelaskan hal yang lain. Pintar sekali dia.
Dia mempertanyakan kepada MUI. Ya. Saya menjelaskan iman saya yang ada di Al-Quran. Ya. Bahwa kafirlah orang yang mengatakan 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Sehingga para ulama yang mengatakan memang benar dari sisi kitab sucinya. Ia mengatakan bahwa ada non-Islam yang tersinggung ketika saya mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Penjelasan dan klarifikasi itu tidak sesuai dengan yang dipermasalahkan oleh umat agama lain. Ya, jadi memang orang ini pintar juga berdalih, ya. Nah, oleh karenanya bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan atau berkomentar dengan komentar yang bijak, yang mengedukasi dan yang bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.